model jaring-jaring sebab akibat dari penyakit adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami timbulnya penyakit. Dan untuk menghentikan penyakit ini, kita cukup dengan memutus satu rantainya saja. Kemudian model penyakit ini dikembangkan oleh Ackermann dan Wang pada tahun 1970 dan sering disebut sebagai konsep multifaktor. Kemudian ada konsep dasar model jaring-jaring sebab akibat yang menekankan bahwa penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan disebabkan oleh interaksi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Kemudian interaksi faktor perubahan pada salah satu faktor yaitu host, agent, atau environment yang dapat mempengaruhi keseimbangan di antara ketiganya yang berakibat pada peningkatan atau penurunan kejadian penyakit. Kemudian misalnya jika lingkungan menjadi lebih tidak sehat, maka memungkinkan timbulnya penyakit pada individu yang rentan akan meningkat. Kemudian penerapan model yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dengan memahami interaksi ini, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan memotong rantai penyebab pada suatu titik-titik tertentu. Ada unsur-unsur utama dalam model jaring-jaring sebab akibat dari penyakit. Yang pertama ada host atau inang, yang dimana host ini adalah individu yang rentan terhadap penyakit. Kedua ada agent adalah faktor penyebab seperti virus, bakteri, atau zat-zat berbahaya. Ketiga environment yaitu lingkungan, kondisi yang mendukung atau menghambat terjadinya penyakit termasuk faktor sosial, ekonomi, dan juga faktor fisik. Kemudian ada ciri-ciri jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama ada interaksi multidimensional, yang dimana penyakit yang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh interaksi berbagai faktor seperti faktor biologis, kimiawi, sosial, dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa banyak elemen yang saling berhubungan dalam proses timbulnya penyakit. Kemudian yang kedua ada penyebab majemuk, di mana penyakit dapat terjadi sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat dan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan faktor yang berkontribusi. Dan ada model dinamis, yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan kejadian pada penyakit. Yang ketiga ada fokus pada host, agent, dan environment. Model ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu host, individu, agent penyebab, dan environment yaitu lingkungan. Ketiga komponen ini sangat penting untuk menentukan apakah seseorang akan jatuh sakit atau tidak. Yang keempat ada pencegahan melalui pemotongan rantai, di mana dengan memahami jaring-jaring sebab akibat, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memotong rantai penyebab di berbagai titik untuk mengatasi faktor-faktor tertentu yang berkontribusi terhadap penyakit. Kemudian ada relevansi dengan penyakit spesifik. Ciri-ciri ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit yang dianalisis. Dan contoh-contoh aplikasi jaring-jaring, yang pertama ada penyakit jantung koroner, disebut dengan PJK, yaitu faktor penyebab faktor. Untuk aplikasi jaring-jaring yang pertama ada penyakit jantung koroner, faktor penyebabnya yaitu model jaringannya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik, dan faktor intrinsik yang dimana terdapat penumpukan darah di dalam kolesterol di dinding arteri. Sedangkan faktor eksentrik meliputi pola makan, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik yang ada. Kemudian interaksi faktor dari jantung koroner ini misalnya pola makan yang tinggi, lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol yang berkontribusi pada penyumbatan arteri, dan kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik juga dapat memperburuk kondisi ini. Kemudian pencegahan dari jantung koroner ini adalah dengan memahami interaksi ini,
upaya pencegahan dapat dilakukan seperti mengubah pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan mengurangi kebiasaan merokok. Contoh kedua ada pneumonia pada balita. Faktor penyebabnya yaitu jaring-jaring pneumonia dapat mencangkup faktor-faktor seperti infeksi virus, lingkungan tidak sehat, dan status gizi pada anak. Kemudian interaksi faktor dari pneumonia ini, misalnya anak yang memiliki status gizi buruk lebih rentan terhadap infeksi dan lingkungan yang padat atau tidak bersih dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Kemudian pencegahannya dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan status gizi anak dan memperbaiki kondisi lingkungan seperti sanitasi dan kebersihan. Selanjutnya ada sebab-sebab yang dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama ada faktor kausal primer, di mana faktor yang menyebabkan langsung dari penyakit seperti biologis, virus, bakteri, jamur, serta parasit yang dapat menginfeksi tubuh. Nutrisi juga di mana terdapat kekurangan dan kelebihan zat protein, lemak, vitamin. Kemudian faktor fisik seperti suhu yang ekstrim, radiasi, dan cedera fisik. Yang kedua ada faktor host, inang, faktor yang berkaitan dengan individu atau diri sendiri yang rentan terhadap penyakit, termasuk usia dan frekuensi dari jenis kelamin yang berbeda. Kemudian faktor-faktor genetik yang dapat meningkatkan risiko penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ketiga ada faktor lingkungan, di mana lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi, dan ada juga paparan polusi dan termasuk gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang aktivitas fisik dan juga salah satunya merokok. Keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini yang keempat ada faktor psikologis seperti stres dan emosional yang dapat timbul sebagai penyakit seperti hipertensi dan gangguan mental. Kemudian yang kelima interaksi antar faktor, di mana penyakit dapat berdiri dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya infeksi virus yang dapat melemahkan sistem imun. Kesimpulan yaitu model jaring-jaring sebab akibat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami kompleksitas penyebab penyakit dengan mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antara faktor-faktor ini. Langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengurangi insiden penyakit dalam populasi.